Assalamualaikum Ustaz. Kok ini ya? Nggak muncul lagi. Sinyalnya kayaknya ini. Keluar lagi beliau mungkin sinyal. Ya, terputus tadi sempat. Sebelumnya kita ucapkan juga selamat datang teman-teman dan mohon maaf ini atas keterlambatan waktunya ya. Karena memang kita menyesuaikan dengan narasumber kita yang beliau sekarang sedang di Indonesia. Jadi beliau sudah selesai magisternya tahun lalu dan sekarang ngambil program doktoral sambil menyelesaikannya beliau di Indonesia. Dan momennya sekarang pas lagi Ramadan di Indonesia sekarang, baru selesai tarweh tadi dikabari beliau. Makanya tadi dan sempat terjebak macet dari konfirmasi beliau. Maka kami dari panitia mohon maaf atas keterlambatan waktunya.
طيب. Alhamdulillah. Ahlan Ustaz Hidayatullah. أهلا بك. Kaifa halukum Ustaz? الحمد لله بخير. Alhamdulillah. Bisa kita mulai sekarang? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore di Kairo dan malam di Indonesia sekarang kita masih diberikan umur yang panjang, kesempatan sehingga bisa bertemu virtual lewat Zoom untuk mengadakan kajian webinar kita pada kali ini ya, sore hari ini di Mesir, karena insya Allah mayoritas ini masih Mesir ya. Ceritanya ya. Kemudian kedua kalinya semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita jadikan beliau sebagai suri tauladan kita dalam menjalani kehidupan di dunia sesuai dengan yang diajarkan begitu, dan dengan begitu semoga kita nanti bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin. Baik teman-teman, seperti yang sudah kita beritahukan, hari ini kita kajian perdana ya di acara sharing webinar perjalanan magister di Al-Azhar, khususnya di Universitas Al-Azhar, dan insya Allah akan berlanjut nanti besok sampai 3 hari ke depan. Dan ini hari pertama kita akan sharing dengan beliau Ustadz Muhammad Hidayatullah mengenai perjalanan magister di Al-Azhar, khususnya di jurusan bahasa Arab gitu saja. Baik, sebelumnya kita akan dengarkan dulu sambutan dari founder Mahasiswa Riyadh Discussion atau MYD, ketua sekaligus ketua juga, ketua acara juga, Ustazah Alifah May Kholidia. Beliau sekarang tingkat 4 di Al-Azhar jurusan Akidah Filsafat. Begitu Ustazah ya. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan sambutan pada Ustazah Alifah May Kholidia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama terima kasih kepada para panitia, para segenap panitia yang sudah ikut menyukseskan acara hingga terselenggaranya acara pada sore hari ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada narasumber yang telah bersedia untuk mengisi acara kami. Semoga para materi di sini dapat mendapatkan pencerahan gitu ya untuk teman-teman yang ingin meneruskan magister di Al-Azhar. Kemudian hanya beberapa poin yang ingin saya sampaikan karena tadi sudah ada di awal. Jadi langsung saja. Pertama,
saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mendaftar dan hadir pada sore hari ini, karena menurut saya sendiri itu merupakan one step closer bagi para mahasiswa yang mempunyai minat untuk meneruskan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, karena mungkin beberapa dari kita sudah menyadari, mungkin ada ya teman dari kita yang dia itu masih nggak tahu arah, belum tahu arah ingin meneruskan magister di mana, tapi belum terlihat mau usahanya itu tidak ada gitu. Dan salah satu usaha yang kami lihat dari teman-teman di sini itu adalah salah satunya, dan yaitu mengikuti webinar seperti ini gitu. Karena memang magister itu sangat berbeda dengan jenjang sarjana ya, karena kalau magister itu kita harus menjadi seseorang yang kutu buku. Kalau misalkan sarjana biasa itu mungkin masih bisa lah main-main dikit gitu kan, dan masih untung-untungan gitu. Kalau magister itu udah dituntut buat menjadi calon akademisi yang sebenar-benarnya seperti itu. Jadi kita mengadakan webinar ini juga ingin menepis bahwa saya mendengar pendapat dari teman-teman kalau misalkan kita ingin mencoba S2 di Al-Azhar, katanya kita harus mencoba setahun dulu. Kalau misalkan nggak betah atau nggak cocok, ya udah kita keluar. Nah, itu 1 tahun itu sangat membuang-buang waktu sekali ya, sangat membuang umur. Jika dibandingkan kita yang mencoba setahun, dibandingkan dengan kita sharing bareng seperti ini, tentu lebih recommended yang kita menggunakan sharing-sharing gitu kan ya, daripada kita mengorbankan umur kita yang setahun itu gitu. Karena tidak mudah gitu kan menjalankan 1 tahun, kemudian kita merasa tidak cocok, kemudian udah gitu selesai. Jadi itu opini saya sendiri gitu. Kemudian yang kedua, yang terakhir, teman-teman di sini jangan segan-segan untuk bertanya, silahkan tanya sebanyak-banyaknya, jangan segan. Mungkin walaupun mayoritasnya adalah mahasiswa yang Indonesia, juga jangan segan bertanya. Walaupun mayoritasnya juga Banin gitu ya, yang perempuan juga jangan segan untuk bertanya. Silahkan, mungkin bisa ditanya kayak misalkan Magister Al-Azhar itu terjunnya bisa kemana aja ketika di ranah masyarakat, atau cara membagi waktu antara keluarga dan akademik gitu, seperti itu. Ya mungkin cukup dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Ada Ustazah Mei, sekilas tentang MYD dan program webinar kita kali ini. Baik, kita langsung masuk ke acara inti kita, yaitu sharing perjalanan magister di Al-Azhar yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hidayatullah LCMA. Sebelumnya mungkin saya izin membacakan CV dari Ustadz Hidayatullah. Mungkin ini beliau ini sangat banyak sekali ya ini ya pengalamannya, baik dari pendidikan maupun organisasi dan prestasi sampai pengalaman kerja. Maka mungkin kita izin membacakan sebagian gitu. Kurikulum vitae atau biodata beliau, Muhammad Hidayatullah LCMA, lahir di Pasuruan pada 6 Desember 1984. Riwayat pendidikan MI Al-Hidayah Sumber Suko, Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian SLTP Islam 1 Al-Ma'arif Singosari, Malang, Jawa Timur pada tahun 2000. Kemudian MA Al-Ma'arif 1 Singosari, Malang, Jawa Timur. S1 Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Fakultas Bahasa Arab. Kemudian S2 Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Fakultas Bahasa Arab, jurusan Balaghah dan Kritik Sastra. Pada tahun 2019 kemarin sudah selesai. Dan tim pengalaman organisasi beliau, anggota Departemen Pendidikan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Mesir. Jadi beliau juga organisasinya aktif juga di PPMI ya dulu.
pada tahun 2006. Ketua Majelis Kajian Majelis Sinergi Kalam Masika Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Orsat Kairo. Kemudian anggota Divisi Training Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Belajar Asyatibi Center. Dan founder WAK Indonesia, WAK Center atau WAK Indonesia yang sekarang ada di Darosa. Pengalaman kerja beliau, tim penerjemah Gema Insani Press, perwakilan Kairo Mesir, 2007, tim kreatif PT Media Mesir, pusat pos editor PT Harf Saudi Arabia, cabang Mesir, 2013 sampai 2016, dan penerjemah penerbit Darul Faqih Uni Emirat Arab. Dan sekarang dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Masya Allah kita bisa melihat perjalanan pendidikan beliau, organisasi, dan sampai karir beliau sangat bermacam-macam ya. Ini bisa sangat bermanfaat untuk kita yang masih muda-muda menimba pengalaman-pengalaman beliau. Baik teman-teman, mungkin itu yang pengenalan sekilas dari beliau. Nanti selanjutnya akan kita bisa tanyakan lebih mengenai pembahasan kita pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Muhammad Hidayatullah LCMA untuk sharing kepada kami mengenai materi kita, sharing webinar, sharing perjalanan magister di Al-Azhar, mulai dari dibahas tentang pendaftaran, bagaimana administrasinya, terus bagaimana perjalanan menulis dari sebelum menulis tamhidi juga sampai proses penulisan tesis dan pengalaman-pengalaman yang lain, suka dan dukanya gitu. Pada Ustadz Muhammad Hidayatullah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Agarin, Ustazah Alifa yang begitu semangat menggerakkan Masisir sampai sekarang acara ini goalnya adalah memberikan motivasi ya kepada teman-teman yang sudah S1 di Al-Azhar untuk melanjutkan di Al-Azhar juga. Saya ingin sedikit flashback ya. Saya pribadi dulu punya banyak kesempatan untuk sekolah di tempat lain. Saya ketika lulus S1 di Al-Azhar, sebenarnya saya ada tawaran ke Amerika. Ada tawaran ke Amerika untuk S2 dan S3. Beasiswa full. Dan yang memberi tawaran itu adalah salah seorang menteri, tapi saya tidak langsung ketemu beliau, tapi ada sahabat saya yang kenal beliau dan mau memberikan beasiswa full untuk S2 dan S3 di Amerika. Jadi waktu itu sebenarnya kalau saya mau agak sedikit gaya-gayahan itu saya terima itu beasiswa. Cuman persoalannya ketika saya pikir agak panjang sedikit, lumayan lama juga saya memikir itu. Nah, apakah saya setelah S1 di Al-Azhar ini saya ke Amerika atau saya tetap di Al-Azhar? Apakah tetap saya berjibaku dengan 80 coret atau saya lari aja ke Amerika? Nampaknya hati nurani saya lebih cenderung ke Al-Azhar. Karena saya belum menemukan, bukan karena saya fanatik Al-Azhar, tapi saya belum menemukan tempat yang memang betul-betul di situ pergulatan ilmu sangat luar biasa. Saya belum. Saya pernah punya kesempatan untuk pindah ke Saudi, tapi waktu itu S1 ya. Karena saya sempat nggak kerasan juga S1 di Mesir dulu.
tahun pertama itu saya tidak kerasan. Disempat saya mau pindah ke Saudi dan kesempatan itu sangat terbuka lebar. Tapi lagi-lagi ketika saya tanya ke hati kecil saya, sebenarnya di sana ada apa? Gitu. Dan di Mesir ada apa? Lagi-lagi hati saya mengatakan di Al-Azhar. Jadi nggak sempat, saya akhirnya nggak bawa saya berkas itu untuk muqabalah waktu itu di Madinah. Kawan-kawan saya yang muqabalah di Madinah pada lulus, termasuk sahabat saya yang apa istilahnya, yang bimbel lah sama saya tentang beberapa hal, dia lulus dia muqabalah di Madinah. Dan saya tidak mengambil itu dan tidak ikut. Kemudian yang S2 tadi di Amerika juga saya tidak mengambil karena saya memiliki keyakinan yang penuh Al-Azhar adalah yang terbaik. Jadi dari segi Mesirnya, Mesir yang terbaik untuk lingkungan keilmuan, Mesir sulit ditandingi. Jadi coba saja keliling kemana-mana, ke negara mana, itu Mesir itu di samping murah biaya hidupnya, juga di setiap sudut itu kita melihat kitab. Di setiap sudut kita melihat banyak sekali majelis-majelis ilmu. Itu membuat saya membayangkan era kejayaan keilmuan Islam di Baghdad pada saat jaya-jayanya. Gitu. Nampaknya itu yang tersisa pada saat ini itu di Mesir. Maka tidak berlebihan ketika Syekh salah seorang ulama Azhar ya mengatakan, saya lupa namanya, itu mengatakan bahwasanya tawaf ibadah itu di Saudi, tapi tawaf ilmu itu ada di Al-Azhar. Jadi barang siapa yang tidak di Al-Azhar, batala ilmuhu. Jadi ilmunya batal gitu, belum teruji kemampuannya di Al-Azhar. Nah, maka ini yang perlu disadari dulu. Jadi kawan-kawan yang ingin belajar di S2 di Al-Azhar atau mungkin doktoral nanti di Al-Azhar, dari awal disadari dulu memang Al-Azhar yang terbaik. Kemudian Mesir yang terbaik untuk belajar. Jadi semua kepakaran, semua macam ilmu keislaman itu di Mesir tempatnya. Jadi berbicara tentang apa? Kita mau berbicara tentang fikih, di Mesir pakar-pakarnya. Mau berbicara tentang usuluddin, di Mesir pakar-pakar. Mau berbicara tentang hadis, di Mesir pakar-pakar. Jadi sangat rugi sekali kalau di Mesir terlalu sebentar. Jadi 4 tahun itu terlalu sebentar. Jadi kalau bisa itu diperlama di sana, tapi bukan untuk lama-lamaan saja, tapi memang untuk menggali ilmunya. Ilmunya di Mesir luar biasa, memanfaatkan talaki yang ada di sana untuk memperkuat keilmuan kita yang ada di kuliah. Karena memang begitulah caranya para ulama senior-senior kita dulu, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Nuruddin Eiter, ya kan? Dan ulama-ulama besar yang sudah mendunia itu adalah begitu cara belajar mereka, tidak hanya mencukupkan di kuliah tapi juga di pengajian-pengajian umum di Mesir. Jadi itu rekomendasi saya, memang kalau ingin betul-betul belajar agama memang di Mesir. Tidak ada, saya tidak melihat tempat lain di Mesir. Jadi di Mesir itu menggabungkan atau lengkap antara 3 trilogi Islam itu. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. 3-tiganya ada di Mesir. Mungkin ada satu tempat yang tidak perlu saya sebut, Al-Ihsannya lebih kuat. Jadi Al-Iman, Al-Islam artinya akidah dan fikihnya, studinya lemah. Atau ada di satu tempat yang imannya lebih kuat, studi akidahnya lebih kuat. Tapi untuk Al-Ihsan, tasawuf, kemudian Al-Islam, fikih, itu lemah. Tapi kalau di Al-Azhar ini 3-tiganya itu ada. Semua pakarnya ada. Jadi kita belajar di Mesir itu semuanya tersedia, pakarnya ada, sehingga kita tidak melirik ke negara lain. Kalau kita masih berpikir melirik ke negara lain, ada yang lebih baik dari Al-Azhar, nampaknya ada yang salah. Saya sudah mencoba untuk berpikir sekeras-kerasnya, di mana kira-kira belajar lebih hebat dari Al-Azhar, saya nggak menemukan itu. Makanya sekarang saya masih mendaftar di S3 Al-Azhar. Karena saya mau S3 di tempat lain, agak kesusahan juga, di mana terpuaskan hati saya, kurang. Makanya saya ketika melihat Ustadz Agarin di belakangnya ada lemari itu, saya rindu Mesir. Nah itu Mesir, lemari ala Mazisir itu ya. Jadi
perjalanannya, kalau itu dulu yang dipahami. Cinta dulu ke Al-Azhar, cinta dulu ke ilmunya. Karena kalau kita sudah cinta, betah nanti di Mesir. Kalau kita tidak bisa memahami identitas yang penting itu di Mesir, apa sih Mesir dan apa Al-Azhar? Kalau belum ketemu jawabannya ini, kita tidak akan mengetahui betapa hebatnya Al-Azhar dan betapa hebatnya Mesir. Nah, kalau dua itu sudah terjawab, maka kita tidak akan berat menjalani kehidupan di Mesir dan juga belajar di Al-Azhar. Jadi utamanya nomor satu adalah cinta Mesir dan cinta Al-Azhar. Yang kedua tentu saja adalah berani mendaftar ya. Kalau mendaftar memang betul kata Ustazah Alifah tadi, kalau untuk coba-coba ya jangan. Harus tekad bulatnya. Harus tekad bulatnya memang betul-betul ingin belajar di Al-Azhar. Kalau sekedar coba-coba biasanya nggak jadi itu atau gagal gitu. Jadi harus betul-betul niatnya bulat, kemudian dijalani proses yang ada. Dan Al-Azhar kalau dibilang mudah ya mudah, dibilang sulit ya sulit. Tergantung kita menyikapinya. Jadi kalau fokus sebenarnya, fokus untuk belajar, saya rasa Al-Azhar itu memberikan kebebasan yang sangat luar biasa. Waktu kita 24 jam di Al-Azhar itu sebenarnya sangat luang sekali. Kecuali kalau kita habis untuk tidur. Nah itu. Repotnya di Mesir itu adalah apapun musimnya, tidurnya itu enak semuanya. Mau musim panas, tidur enak di Mesir. Mau musim dingin, apalagi selimutnya tebal, tidurnya enak lagi di Mesir itu. Jadi kalau bisa mengalahkan rasa kantuk di Mesir, atau mengurangi tidur selama di Mesir, saya rasa studi kita di Al-Azhar itu tidak terlalu sulit. Atau juga bisa kita mengukur kapasitas antara organisasi dan pendidikan. Saya termasuk orang yang organisatoris juga, saya banyak aktif dulu di Mesir, dan memang orangnya nggak bisa diam saya. Jadi kalau nggak organisasi lain, saya bikin organisasi sendiri. Jadi memang sudah hobi ya. Kemudian cara membagi dengan pendidikan. Jadi jangan tenggelam dengan organisasi, kemudian lupa dengan pendidikan. Nah, kebanyakan sebagian orang itu lupa dengan pendidikannya. Karena orang tua kita itu nggak pernah melihat, nggak akan dilihat organisasi kita. Yang dilihat, nak kamu itu lulus apa enggak sih sebenarnya? Kamu itu sebenarnya LC apa enggak sebenarnya? Nah itu. Atau kamu itu MA apa enggak? Nah itu dulu yang harus kita fokus. Kalaupun mau berorganisasi ya, kalau kuat berimbang 50-50. Tapi kalau nggak berkuat, nggak kuat kita, pikiran kita nggak kuat, waktu kita nggak kuat, atau kita sulit memanage waktu, ya sudah dikalahkan organisasinya 75-25. Karena bagaimanapun organisasi ini penting untuk kita belajar dewasa, untuk kita belajar manajemen, untuk kita belajar bersinergi dengan yang lain. Ketika kita nanti di Indonesia, ilmu organisasi itu banyak bermanfaat. Itu yang saya rasakan. Gitu. Bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita bersinergi, bagaimana kita memanage suatu kegiatan, mengadakan suatu kegiatan. Kalau nggak ada pengalaman, kita kesusahan juga di Indonesia. Nah itu yang kedua. Gitu. Kemudian di Al-Azhar sendiri, sekarang sih saya dengar ada program baru ya, ada Kuliatul Ulum, saya dengar. Itu katanya untuk wafidin gitu ya. Mungkin itu juga salah satu alternatif bagi beberapa kawan yang memang merasa ketakutan kalau S2 yang di Darrosa itu. Karena yang di Darrosa itu memang disamakan dengan orang Mesir dan nggak ada bedanya antara kita wafidin dengan orang Mesir itu sendiri. Jadi memang terkenal killer. Jadi dulu di zaman saya itu mungkin sampai sekarang juga terkenal bahwasanya S2 di Al-Azhar itu sulit. Kalau S3-nya lebih mudah lagi. Karena penyaringannya itu kualitas itu ada di S2. Karena kita harus melalui tamhidi. Kalau di doktoral kan langsung menulis kita. Tapi kalau di S1 banyak toleran. Yang banyak toleran saja banyak yang mafsul juga. Banyak yang DO juga. Nah nanti di S2 lebih lagi. Bahwa di S2 ini ada tamhidi, nah disitulah betul-betul teruji. Tapi enaknya kuliah di Al-Azhar, Al-Azhar itu tidak pernah memberikan soal di luar apa yang sudah dimuqarrarkan. Itu coba teliti dan pengalaman saya mulai S1 sampai S2, sebenarnya kalau kita nggak lulus atau nggak naik, itu salah kita sendiri sebenarnya. Karena soal yang ada di Al-Azhar itu tidak pernah keluar dari apa yang sudah ditentukan untuk jadi diktat kita. Misalkan di S2.
Di S2 itu memang tidak memakai mukoror kayak kita di S1, jelas, ya kan? Karangan doktor, misalkan materi fikih ya, ada diktat fikih. Atau tafsir, ada diktat tafsir. Tapi kalau di S2 biasanya disebutkan, kalau zaman saya itu, hanya disebutkan marojiknya saja. Misalkan kita bab ini, marojiknya kitab ini. Rata-rata kitab Turos. Nah, sehingga ternyata, istilahnya, soal-soal yang keluar di Tamhidi pun nggak keluar dari apa yang sudah ditentukan. Jadi kalau kita nggak bisa menjawab, itu sebenarnya karena kita tidak belajar sebenarnya. Kalau kita betul-betul menguasai apa yang sudah ditentukan, saya kira pasti lulus lah. Ya insya Allah lulus artinya. Kalau nggak bisa memastikan kita, tapi insya Allah lulus. Kalaupun kita nggak bisa menjawab, itu mungkin karena kita tidak membaca bagian itu, atau kita membaca tapi terlalu cepat sehingga nggak ingat. Antara dua saja, kita nggak bisa jawab itu. Kita nggak membaca teksnya, atau kita lupa teksnya itu, atau pembahasan itu kita lewatin. Nah itu di Al-Azhar. Maka jangan takut untuk S2 di Al-Azhar. Karena persis seperti S1, nggak akan keluar soalnya itu. Nggak akan keluar dari apa yang sudah digariskan. Nah itu. Nah rata-rata di S2 itu, soal-soal itu sebenarnya mengulang. Ya. Pengembangan dari apa yang kita pelajari 4 tahun di S1. Pengembangan saja sebenarnya. Tema-temanya itu pun sebenarnya sudah pernah kita disinggung oleh dokter itu sebagian ya. Nah, pendalamannya itu di Tamhidi. Nah, kalau kita di S1-nya kita itu beres, artinya waktu S1 itu kita tidak banyak mengalami masalah dengan mukoror, artinya bahasa kita sudah kuasai, nggak ada satupun kita yang nggak paham. Jadi mukoror itu kita kayak baca koran saja, itu rasa-rasanya di S2 nggak akan kesulitan. Biasanya karena kita tidak terbiasa menghafal ya di Indonesia, khususnya kita orang Indonesia, ketika materi itu begitu bertumpuk di S2 itu, sehingga kita panik. Karena begitu banyak yang harus kita baca, sehingga kita panik. Ketika kita panik, akhirnya kita baca semuanya, nggak masuk semuanya. Tapi kalau kita spekulasi, kita baca separuh karena waktu yang tersedia, repotnya kalau yang separuh kita baca itu nggak keluar di soal, tapi yang keluar adalah separuh yang tidak kita baca, itu musibah juga. Pasti kita nggak bisa menjawab. Nah yang paling enak itu adalah sejak awal mukoror itu turun, itu sudah dicicil. Setiap babnya sudah dicicil. Jadi kita menguasai setiap bab yang ditetapkan di mukoror, di S2, sehingga kita ketika mau ujian itu tidak kaget gitu. Tapi kalau kita kebut semalam atau 1 bulan sebelum ujian kita baru membaca, ya kalau kita memiliki otak agak jenius sedikit mungkin bisa-bisa aja ya. Tapi kalau kita yang pas-pasan mungkin ya itu waktu yang sangat sempit ya. Meskipun kita punya tradisi di Masisir itu biasanya 1 bulan sebelum ujian itu baru off. Itu kalau S1 ya. Kalau S2 sebenarnya harus sudah mulai memanage waktunya, tidak lagi terbawa arus kegiatan-kegiatan di Masisir. Kita harus menciptakan arus kita sendiri. Sudah saatnya memang sudah mulai fokus ke materi yang memang disuguhkan di Tamhidi. Jadi kalau kita taklukkan Tamhidi 1, Tamhidi 2, nah itu baru agak santai. Baru kemudian tantangan berikutnya adalah menulis. Nah menulis ini juga ada 2 problem biasanya. Kalau ada sebagian kawan, dia rajin menulis, tapi problem ada di musyrif. Artinya musyrifnya terlalu sibuk. Gitu. Ada juga yang musyrifnya sebenarnya enak, dia punya banyak waktu beliaunya, tapi anaknya yang malas, jarang setoran. Jadi sehingga lama selesainya. Gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini biasanya menjadi kendala di S2. Kenapa kadang menulis itu lama, kadang mungkin ketidakcocokan seperti yang saya alami dulu, ketidakcocokan dengan salah satu musyrif tentang metode penulisan. Dan itu lama saya istilahnya mencocokkan itu antara satu musyrif dengan musyrif yang satunya. Kalau yang satu musyrif mengatakan sudah pas, yang satunya lagi belum. Nah itu untuk mensinkronkan itu sering terjadi perbedaan pendapat sehingga kita nulisnya modelnya kayak apa ini. Nah itu salah satu problem. Tapi ada sebagian yang mudah di situ, 2 musyrifnya sepakat penulisannya seperti ini, atau salah satu mengalah biasanya. Ya pokoknya ikut musyrif yang utama misalkan. Jadi yang kedua itu ngikut saja. Nah, itu mudah juga. Tapi kalau dua-duanya ini ngotot sesuai
metodenya, yang A harus begini, yang B harus begini, nah itu mengkompromikan. Tapi itu bukan masalah, yang menurut saya itu gampang dikompromikan sebenarnya. Asal kita ngomong kedua-duanya. Nah, kadang problem juga yang sudah menulis itu karena sudah selesai tamhidi, itu merasa merdeka sudah. Oh, itu yang paling berat tamhidinya. Ketika sudah merdeka lupa tugas nulisnya. 1 tahun lewat, ya, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat. Akhirnya lama di situ karena dia tidak fokus untuk menulis. Dan yang perlu dicatat, di Mesir itu melenakan ya. Begitu waktu itu terasa cepat. Waktu terasa cepat. Meskipun kita di Masisir itu, rata-rata Masisir itu sebenarnya ruang lingkupnya itu nggak banyak. Ruang lingkupnya Mesir itu apa sih Masisir? Kalau tidak rumahnya, ke masjid, ke rumah temannya, ke PPMI, ke kekeluargaan. Kalau keluar jauh-jauh itu cuma momen-momen tertentu saja. Tapi itu aneh ya, kita itu bisa betah di Mesir. Walaupun ruang lingkup kita itu ke situ-situ aja. Itu hebatnya Mesir itu. Kalau kita di Indonesia kan enggak. Pasti ruang lingkupnya lebih luas ya. Bisa kemana-mana, kita bisa berjalan kemana. Tapi kalau di Masisir itu ruang lingkupnya sempit. Tapi kita tidak pernah merasa bosan. Karena ketemu dari kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke. Dan itu yang harus disyukuri gitu ya. Nah itu ketika menulis. Sehingga saya punya kawan itu, dia sudah selesai S2, tidak bisa dimunakosahkan karena memang musyrifnya yang tidak ingin memunakosahkan. Meskipun alasan ibunya sakit di Indonesia, kawan saya disuruh pulang dulu. Ya, pulang dulu lah jenguk ibumu, nanti gampang lah katanya munakosah. Padahal udah selesai. Jadi ada tipe-tipe musyrif seperti itu. Maka ya kita, maka kenapa selesainya S2 di Al-Azhar itu antara satu dengan yang lainnya itu tidak bisa rata, tidak bisa sama karena musyrif yang berbeda-beda ya karakternya ya. Tapi yang jelas kalau menurut saya tidak perlu ada yang ditakutin di S2 di Mesir. Daftar dan taklukkan Mesir. Kalau itu sudah S2 sudah tertaklukkan, nah nampaknya gelar Azhari itu ya agak-agak pantas lah kita ya kalau mungkin mengaku sebagai Azhari. Saya dulu waktu S1 mau pulang nggak sempat, saya nggak mau S2 dulu, itu sempat nangis juga saya. Ternyata sama Allah ditakdirkan saya tetap di Mesir gitu. Padahal ya sempat kepikir pulang itu. Karena melihat lamanya itu. Melihat lamanya studi di Al-Azhar gitu. Kalau di Indonesia kan 2 tahun selesai kita S2 atau 3 tahun selesai pasti. Kalau di Mesir S2 paling cepat 3 tahun, itu pun belum pasti. Bisa 4 tahun, bisa 5 tahun, bisa molor 7 tahun. Sekarang dibatasi sampai 8 tahun, paling maksimal ya. Kalau di atas 8 tahun sudah nggak bisa. Dipotong 2 tahun. Kalau dulu bisa sampai 10 tahun untuk S2. Jadi 10 tahun itu plus tamhidi ya. Kalau tamhidi kita lancar 2 tahun, maka kita punya waktu 8 tahun untuk menulis. Kalau tamhidi kita 4 tahun misalkan, maka ya 10 dikurangi 4, ada 6 tahun sisa kita untuk menulis. Kalau sekarang saya dengar sudah dikurangi jadi 8 tahun. Jadi kalau kita tamhidi, 1 tamhidi 2 tahun, karena tersendat, tamhidi 2 juga 2 tahun, berarti 4 tahun, maka kesempatan kita menulis 4 tahun. Sebenarnya kesempatan menulis itu juga 4 tahun sudah sangat cukup sebenarnya. Kalau untuk S2, itu kalau kita selesai nulis 1 tahun, sudah bisa munakosah. Jadi kalau kita cepat, tamhidi 2 tahun, kemudian menulis 1 tahun, sudah bisa munakosah. Jadi lama itu sebenarnya ya karena kebiasaan kita lama memang. Senior-senior kita juga lama. Tapi sebenarnya untuk Al-Azhar sendiri tidak lama secara kononnya. Undang-undangnya nggak lama. Untuk S2 itu 1 tahun antum bisa menulis, itu bisa dimunakosahkan. Jadi tamhidi 2 tahun, menulis 1 tahun. Jadi 3 tahun selesai S2 di Al-Azhar. Kalau doktoral, menulisnya itu tidak boleh kurang dari 2 tahun. Jadi kalaupun nulis selesai 1 tahun, program doktoral, itu nggak bisa dimunakosahkan. Harus minimal 2 tahun. Nah, jadi harus juga persepsi bahwa S2 di Azhar lama itu dihilangkan. Meskipun ya saya sendiri lama, kemudian senior-senior kita juga banyak lama. Tapi itu karena kita kebawa tradisi yang sebenarnya menurut saya nggak betul juga sebenarnya. Mindset kita Al-Azhar S2 lama itu sebenarnya menurut saya nggak boleh ada sebenarnya. Karena lama itu, karena kebanyakan ya salah kita sendiri sebagai mahasiswa. Karena kita tidak segera menyelesaikan. Tapi sebenarnya dari Al-Azhar sendiri itu 3 tahun sudah cukup. Tamhidi 2 tahun, menulis 1 tahun. Kemudian yang berikutnya yang saya ingin garis bawahi bahwa
jangan pernah berharap bahwa S2 di Al-Azhar atau S3 di Al-Azhar, gelar kita itu ketika pulang ke Indonesia itu menjadi beda gitu dengan yang lain. Enggak, sama saja sebenarnya. Maka kalau kita yang kejar itu cuma gelar, ya kita akan menyesal juga di Indonesia. Karena MA kita pun dibandingkan MA universitas yang ada di Indonesia sama. Sama. Mungkin dari segi akreditasi bagi lembaga tempat kita bekerja itu berbeda. Karena alumni luar negeri itu nilainya lebih tinggi daripada alumni dalam negeri. Bagi lembaga tempat kita bekerja. Tapi bagi pengakuan terhadap gelar itu sendiri di Indonesia sama. S1 kita di Mesir dengan S1 di Indonesia sama. S2-nya sama, S3-nya sama. Jadi nggak dibedakan. Dari segi jabatan misalkan fungsional nggak dibedakan. Gaji dan sebagainya sama semuanya. Jadi nggak ada yang diistimewakan alumni luar negeri lebih hebat. Tapi bagi lembaga tempat kita bekerja, ijazah luar negeri itu berpengaruh untuk akreditasi. Bagi lembaga, bukan bagi kita. Maka kalau kita niatnya cuma sekedar gelar, ya tentu saja rugi karena kita jatuhnya lebih lama di Mesir itu belajarnya dibandingkan S2 atau S3 di Indonesia. Tapi kalau niatnya itu kita ubah bahwasanya ke sana di Mesir itu kita belajar betul-betul untuk lil ilmi, untuk betul-betul ilmu. Karena kita tidak mendapati di tempat lain yang lebih luar biasa, lebih mantap keilmuannya, ulamanya komplit di Mesir itu. Itu baru kita puas. Walaupun kita lama di Mesir, tapi kita puas ketika belajar. Nah, itu yang mungkin saya lihat di Indonesia kurang. Yaitu ilmu itu. Jadi unggulnya Mesir itu adalah ya ilmunya itu. Bukan soal gelarnya, bukan. Kalau gelarnya kita bawa ke Indonesia sama dengan yang lain. Tapi ilmunya itu. Jadi pengalaman mencari ilmunya itu yang tidak bisa ditukar dengan pengalaman di Indonesia. Maka saya selalu mengatakan bahwa bahkan ke mahasiswa-mahasiswa saya di UIN, jadi kalau punya kesempatan nanti bisa S2 ataupun S3 di Mesir setidaknya. Karena pengalaman belajar di Al-Azhar itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Mungkin itu mukadimah Ustadz Agarin ya. Jadi kita mukadimah dulu, kita selanjutnya kita bisa tukar pikiran. Silakan. Silakan Ustadz Agarin, mati itu mic-nya itu. Terima kasih Ustadz Hidayatullah atas materi sharingnya, pengalaman beliau sendiri khususnya studi magister di Al-Azhar di Fakultas Bahasa Arab ya beliau, dan mengambil takhusus di Balaghah wa Naqd saja. Ya. Jadi beliau sudah selesai di Fakultas Bahasa Arab jurusan Balaghah wa Naqd. Mungkin selanjutnya kita buka sesi pertanyaan kepada teman-teman untuk menanyakan lebih lanjut lagi tentang studi master atau magister di Al-Azhar. Bagi yang ingin bertanya bisa menanyakan langsung kepada beliau dengan angkat raise hand ya, dengan raise hand. Kemudian kami pilih untuk menanyakan langsung atau bisa juga lewat kolom komentar. Pertanyaannya bisa dituliskan di sana. Gitu. Ini ada yang bertanya di kolom komentar. Ya. Kaifiyah, mohon izin bertanya dari saudari Nurul, kaifiyatu talkhisi mawadi magister, kaifiyatu tafawuq fi magister. Itu jazakumullah khairan ala muhadratil qayyimah Ustaz Fadil. Langsung dijawab atau bagaimana? Iya, langsung dijawab aja. Ya, jadi cara mentalkhis ya. Kita memang punya tradisi ya di Al-Azhar itu mentalkhis gitu ya. Jadi kita ringkas materi yang begitu tebal itu memang perlu seni mentalkhis memang untuk memudahkan kita mengingat materi itu dan tidak mulahbat di pikiran kita. Jadi kita petakan. Jadi kita harus punya peta tentang tema-tema yang diujikan. Misalkan kita kumpulkan di S2 itu misalkan satu
tema, misalkan kalau di Balago misalkan ilmu bayan, misalkan kita ujian ilmu bayan. Apa saja tema-tema yang diminta di situ? Misalkan ada 10 tema. Maka kita harus kuasai tema itu betul-betul satu-satu. Sehingga kita punya gambaran utuh ya. Jangan sampai membaca, ini sebenarnya tips ini bukan hanya untuk S2 ya, termasuk untuk S1 sebenarnya. Jadi jangan sampai mulakbat gitu. Buku dibaca selesai, tapi tidak ada yang nyangkut di pikiran itu. Kira-kira bab yang mana yang betul-betul ketika ada soal di situ kita bisa menjawabnya dengan sempurna. Nah ini kita harus punya peta, punya gambaran gitu. Misalkan satu materi khusus, misalkan tafsir misalkan, atau balaghah, ilmu bayan. Jadi kita punya gambaran judul 1, 2, 3, misalkan sampai 10. Tanpa kita melihat buku, kita sudah ketika judul 1 itu isinya apa saja. Poinnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga betul-betul ada di gambaran kita. Kayak kita membaca daftar isi. Sehingga ketika keluar pertanyaan-pertanyaan itu, kita itu tidak bingung kira-kira ini ada di golongan 1 apa ada di golongan 10 ya babnya ya. Nah kalau kita sudah bingung ini ada di mana, nggak akan bisa menjawab kita. Dan bacanya pelan-pelan. Jangan sampai hanya sekedar hatam. Itu kadang penyakit nih. Penyakit kebanyakan di mahasiswa karena panik, 2 hari mau ujian, dibaca cepat, yang penting hatam puas, hatinya puas karena merasa sudah hatam. Tapi tidak ada yang nyangkut sama sekali di pikirannya. Karena terlalu cepat dia membacanya, nggak ada yang ingat. Nah, jangan panik, jangan panik. Kalau saya dulu kalau mepet, ujian itu udah mepet besok pagi gitu. Saya biasanya ngitungnya bukan hari, mindsetnya adalah jam. Saya punya berapa jam ini. Sampai besok pagi saya punya berapa jam. Saya punya misalkan, saya anggadangka tidur 3 jam, saya jam sekian bangun, maka saya punya sampai jam 9 pagi saya masuk ruang kelas untuk ujian, itu saya total, misalkan saya punya waktu 9 jam. Kira-kira tema yang belum saya kuasai berapa? Saya bagi 9 jam itu kepada tema yang saya belum kuasai. Itu saya nggak tergesa-gesa. Sampai saya belajar sampai detik di mana saya nggak boleh pegang buku oleh pengawas di ujian. Baru ketika sudah soal mau diujikan, itu ya ketika kita waktu mepet ya. Itu baru kita tutup. Halo Ustaz. Ini agak terputus. Ketika sudah soal membaca, akhirnya kita panik, ngulang lagi dari awal. Itu menghabiskan waktu. Lebih baik kalau kita ada 10 materi, nggak cukup waktunya, malam kita kuasai 5 dulu. Tapi betul-betul dikuasai. 5 dulu, betul saja. Jangan panik, walaupun 5 yang setelahnya kita nggak baca sama sekali malam, jangan panik. Masih ada waktu setelah subuh sampai jam 9. Nah itu kita bagi begitu. Jadi kita harus punya strategi. Pertama kalau waktunya masih 1 bulan, 2 bulan, strategi kita per hari. Tapi kalau sudah mepet tinggal 2 hari atau tinggal 1 hari, mindset kita ubah. Jadi jam sekarang yang kita bagi. Nah, untuk menjelang masuk ke ruang ujian, kita coba buka dari awal materi awal sampai terakhir tapi secara cepat untuk mereview kembali ingatan kita kira-kira di bab 1 apa aja. Oh ya ingat semua saya. Bab 2 isinya apa saja. Oh ya ini. Bab 3 oh ya ini semuanya. Jadi ketika ujian kita sudah mulai punya gambaran isi 10 bab yang diujikan. Itu cara gampang untuk apa? Untuk betul-betul mentalkhis ya, mentalkhis untuk memetakan. Pinter-pinterlah memetakan materi. Pinter-pinterlah memetakan materi. Jangan sampai materi yang besar dibiarkan besar. Coba dikasih judul-judul kreatif sedikit, dikasih tanda-tanda yang sekiranya kita bisa ingat gitu tiap halaman atau apa itu. Oh ini golongannya ini golongannya sini, ini golongan sini, sehingga ada peta yang jelas di pikiran kita terhadap mukoror kita itu. Kalau sudah ada peta yang jelas, kita nggak akan tersesat. Itu yang pertama. Kemudian kalau untuk tafawuk di magister, yaitu caranya sama juga. Itu kan terkait cara belajar saja. Semakin kita itu banyak yang kita ingat, itu semakin kita akan memiliki potensi nilai bagus. Hanya saja kadang ada beberapa doktor itu berbeda. Di Al-Azhar itu ada yang textbook, itu malah hafalan. Saya punya kawan itu dia hafalan textbook, artinya betul-betul yang di mukoror itu dia hafal bahasanya sama dengan di buku. Itu malah nggak lulus. Nah ternyata di S2 itu tidak seperti S1. Kalau jawaban seperti itu di S1 itu masih bisa lulus, bahkan bisa mumtaz bahkan. Atau bisa mungkin jajidan.
kita persis seperti yang di buku, kita hafal. Itu bisa di S1, tapi di S2 kalau di Balago ya setahu saya itu malah nggak boleh. Itu karena dosen ingin betul-betul tahu kemampuan bahasa kita dalam apa? Karena kita kan nanti akan menulis tesis. Kalau kita hanya hafalan, kita tidak bisa insya, kita tidak bisa menulis dalam bahasa Arab ilmiah, dosen itu ragu jadinya. Kalau kita terlalu textbook 100% kita seperti bahasanya bahasa duktur atau bahasa ulama yang jadi mukoror. Misalkan kita mukorornya adalah Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Misalkan kitabnya Dalailul Ijaz. Pas kita jawab persis bahasanya saya Abdul Qahir Al-Jurjani yang kita pakai. Dosen pasti ngerti ini bukan bahasa kita. Dan percayalah sama saya, dosen itu paham mana bahasa kita, mana bahasa yang lain. Bahkan nanti ketika nulis tesis itu juga dosen itu paham. Ini bukan bahasamu, itu ketahuan. Kamu dari mana nih bahasa? Karena apa? Karena itu pernah terjadi saya pernah ngikutin munakosha, saya lupa ya apakah magister, apakah doktoral. Itu karena dosen ini tahu pengujinya antara halaman yang satu dengan halaman yang lain, rasa bahasanya berbeda. Pasti ini bukan bahasanya si bahis, bahasanya si tolib. Nah itu yang harus kita latih. Menulis itu harus kita latih. Sehingga kalaupun kita mendapatkan informasi tentang sebuah data, gitu, kita bisa olah dengan bahasa kita sendiri. Ya, mengolah dengan bahasa kita sendiri itu bagian dari seni, gitu. Bagian dari seni kita untuk bisa meyakinkan penguji atau meyakinkan dosen pembimbing, gitu. Kalau kita bahasanya hanya sekedar comot-comot itu ya dosen pembimbing nggak yakin gitu dengan bahasa kita. Pun kalau pas ujian juga begitu. Kalau bahasa kita itu terlalu buku sekali atau terlalu tinggi gitu, itu biasanya dosen itu curiga gitu. Tapi kalau terlalu jelek itu pun nggak lulus juga gitu. Terlalu bagus kayak ini juga kadang dipertanyakan juga. Maka ya itu harus kita perhatikan itu ya ketika ujian. Saya nggak tahu di tempat lain ya, tapi kalau saya pernah ujian waktu itu kebetulan materi ilmu ma'ani, kita pakai Dalailul Ijaz. Kebetulan yang ngajar itu adalah Syekh Ibrahim Hudhud yang sekarang mengampu di Masjid Azhar itu. Saya di daur awal tidak lulus. Kenapa? Karena saya terlalu textbook. Karena waktu saya pikir ini sebenarnya seleranya bagaimana. Tapi ketika di daur sani, saya coba pakai bahasa sendiri, justru lulus. Nah itu yang kita tidak tahu juga. Mungkin di jurusan usuluddin misalkan atau mungkin di jurusan syariah mungkin ya kita nggak tahu apakah memang boleh textbook atau bagaimana, kita nggak tahu. Nah itu yang perlu kita tahu. Nanyanya ke siapa? Ke senior di jurusan itu. Jadi kira-kira dosen ini sukanya seperti apa? Apakah sukanya dia seperti bahasa di kitab apa bahasa kita sendiri? Nah itu sering-seringlah diskusi dengan senior di jurusan itu. Kalau di tafsir ya senior di tafsir yang sudah selesai magister siapa, itu ditanya. Nanti kalau di Lubo ya di Lubo, biar kita tahu seleranya doktur kan beda-beda gitu. Itu mungkin jawaban untuk dua pertanyaan itu. Terima kasih Ustaz. Ya. Dan sedikit informasi juga untuk teman-teman, beliau salah satu prestasi beliau yang sangat menginspirasi itu beliau meraih takdir mumtaz itu ya. Waktu di prodi program studi Balaghah Wanak Al-Azhar. Baik, selanjutnya ini ada penanya kedua tadi yang raise hand, Fahisa ya namanya tadi. Mungkin bisa menanyakan langsung ke beliau. Silahkan yang tadi raise hand. Ada 2 orang tadi raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahlan wasalan, Cak Dayat. Saya kenal Cak Dayat ini. Ini mana ini? Gak kelihatan. Gak kelihatan mukanya. Mengaku kenal saya tapi saya nggak kenal gimana. Yang mana ini orangnya? Iya Cak, ini muka-mukanya masih muka-muka berantakan dah. Nggak usah ntar dilihat banyak orang Cak. Iya gimana? Gini Cak, ada yang pernah bertanya juga sih. Ini teman-teman ya, terutama teman-teman yang magister kan, yang S2 juga.
itu ketika setelah melanjutkan setelah S2 misalnya S2 di Al-Azhar gitu. Kan kita melihat kalau misalnya dari Cak Dayat kan memang dari segi apa kayak link ataupun kenalan itu kan udah kemana-mana Cak ya kan. Dari semenjak di Mesir itu udah waduh antum tuh udah banyak lah gitu. Terus ini ada beberapa teman-teman mungkin kegelisahan teman-teman yang ya tidak dapat dipungkiri juga ya, pasti ada yang merasa seperti itu, yang teman-teman yang S2 itu setelah S2 itu bagaimana gitu, karena misalnya mereka belum ada tujuan atau belum ada tempat kembali gitu ketika di Indonesia berarti, ataupun ya nanti ketika sampai di Indonesia itu bagaimana gitu. Kan kalau misalnya kita lihat dari antum Cak kan ini apa jadi dosen di UIN gitu misalnya. Terus habis itu tadi antum juga sempat bilang tentang MA-nya kita ataupun MA sama Indonesia mungkin dari segi gelar mungkin sama gitu. Cuma memang dari segi keilmuan kita bisa lebih daripada kawan-kawan di Indonesia gitu. Cuma ya ini untuk menjawab kegelisahan teman-teman S2 terutama yang ntar misalnya udah mau selesai dan mereka memang ketika di Mesir memang fokus belajar terus belum ada link kemana itu, belum mendapatkan buat istilahnya nanti setelah S2 kemana gitu. Itu Cak. Jadi pertanyaannya ya kira-kira gimana untuk alumni-alumni Magister S2 itu kira-kira yang S2 Al-Azhar itu apakah ada jalan mudahnya bagi teman-teman terutama yang alumni gitu S2 itu ada atau enggak Cak gitu. Ya itu aja sih. Ya, syukron Cak. Ayo. Langsung dijawab? Iya, silakan. Yang pertama yang jelas, walaupun MA kita itu sama, tapi kalian yang di Mesir, kita yang di Mesir itu cukup bangga itu satu. Sebenarnya di masyarakat, identitas kita sebagai Azhari itu sebenarnya penghargaannya sangat tinggi. Berbeda dengan yang alumni dalam negeri. Kalau di masyarakat, di dunia dakwah, kebetulan saya Dewan Syariah Masjid Sabilul Hijrah di Tangerang, saya ketua Dewan dakwahnya, Dewan Syariahnya. Saya juga ketua Dewan dakwah di Azikro Sentul ya. Penghargaan terhadap kualitas kita di masyarakat itu masih tinggi. Artinya plusnya kita itu tetap diakui di masyarakat. Yang saya tadi katakan sama, itu ketika kita masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, itu kita MA di Indonesia itu sama. Dari segi jabatan, dari segi gaji, itu nggak ada bedanya. Tapi dari pengakuan di masyarakat, kita beda. Kita sangat diakui. Dan kemudian menjawab tentang kegelisahan, setelah saya dapat S2, udah capek-capek, udah ini, memang di Indonesia lagi ngapain? Itu memang banyak yang seperti itu ya. Karena memang kompetisi kita ini bukan hanya sesama mahasiswa ya. Jadi apalagi sekarang kan mahasiswa yang S2 itu banyak tuh, ratusan ya. Nah sedangkan peluang untuk eksis ya, tanda kutip ya, peluang untuk di tempat-tempat yang mungkin bagus di Indonesia itu juga tidak gampang ya. Betul-betul memang pertama memang betul yang disebutkan tadi itu adalah link gitu. Cuman perlu diketahui juga, saya itu memang punya banyak link tapi banyak nggak saya gunakan. Banyak yang saya bukan tipe orang yang apa ya, yang menjilat atau istilahnya memanfaatkan link dengan orang besar kemudian saya enggak. Lebih banyak link saya itu yang saya lepas. Artinya saya nggak ingin meminta-minta kepada mereka-mereka yang sudah sukses, kakak kelas saya, link saya yang saya kenal di orang-orang hebat lah istilahnya. Saya tidak pernah meminta. Saya tidak pernah meminta dalam arti merengek ya gitu ya untuk di enggak. Lebih kepada kita harus tunjukkan kita ini punya kualitas sehingga senior kita atau yang kita kenal itu menawari gitu loh. Bukan kita yang mencari-cari gitu loh. Memang cara ini saya lihat memang juga membuat beberapa hal saya agak lambat juga. Tapi saya memang tipenya nggak mau ya. Tapi ada beberapa kawan yang menggunakan betul linknya itu, karirnya juga bagus juga. Maksudnya bisa kemana-mana. Gitu. Link memang nggak bisa kita pungkiri, itu memang sangat-sangat penting. Karena orang yang tidak tahu bagaimana. Sekarang pergaulan kita terlalu sempit misalkan. Kualitas kita bagus, tapi orang lain nggak tahu kalau kualitas kita bagus. Ya orang lain bagaimana mau mengambil kita atau menggunakan kita.
maka kita perlu tampakkan. Kualitas kita itu perlu kita tampakkan. Baik dalam hal misalkan kita tampakkan dengan cara, jadi keilmuan kita itu nampak dari mana? Ketika kita disuruh bicara. Diundang, sekali diundang, atau disuruh ke podium, kalau kita tidak terlalu berkualitas, nggak akan dilirik. Walaupun kita gelarnya MA. Karena yang MA sudah banyak. Ke depan lagi itu standarnya, sekarang LC itu sudah nggak dianggap. S1 pulang, itu sudah nggak dianggap, Mas. Standarnya paling rendah sekarang itu MA. Standar masyarakat kita itu MA. Nah mungkin nanti ke depan standarnya nanti naik lagi, yaitu doktor. Jadi kalau orang nggak doktor, itu agak susah gitu. Nah itu yang harus kita perhatikan ya. Sehingga masalah link itu penting, tapi kalau masih bingung, sebenarnya kalau kita punya kualitas, kita tidak berpikir juga tentang kemana kita. Sebenarnya kita bisa menciptakan juga dunia kita. Gitu. Kalau misalkan di Indonesia buat lembaga sendiri, atau pesantren sendiri, atau sekolahan sendiri, itu banyak mahasiswa yang seperti itu. Itu butuh kreativitas. Makanya mental itu kita perlu asah ya di Mesir itu ya. Kalau kita terlalu juga pinter-pinter sendiri, kemudian tidak paham lapangan, tidak paham sosial, tidak paham masyarakat, biasanya gampang juga. Ujung-ujungnya pulang ke Indonesia pun ya hanya bisa menjadi pekerja di tempat orang lain gitu. Tidak bisa menciptakan hal-hal yang kreatif, yang sehingga itu bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Jadi memang kegalauan tentang apa yang saya harus lakukan di Indonesia itu memang ya hampir rata-rata ya. Saya pun pernah merasakan itu gitu. Cuman dengan berjalannya waktu ternyata ya kita harus bisa menciptakan dunia kita sendiri. Itu yang nomor satu ya. Kita sudah jauh-jauh belajar di Mesir. Kita tidak bisa meng-create sesuatu yang baru di Indonesia atau memberikan nilai tambah di beberapa tempat di Indonesia, ya kita tidak akan dilirik. Tapi kalau kita sudah bisa memiliki nilai tambah, dipandang orang memiliki nilai lebih, jangan takut. Jangan takut untuk tidak punya tempat di Indonesia. Orang akan mengambil kita, orang akan mengundang kita, orang akan menganggap kita. Kalau kita satu, intinya apa? Berkualitas. Nah, kualitas ini perlu kita tampakkan baik dalam tulisan ataupun dalam lisan. Jadi kalau cuma berkualitas di dalam diri kita, orang nggak tahu. Kalau kita nggak pernah menulis atau kita nggak pernah berbicara, orang nggak akan tahu. Walaupun mungkin di ijazah kita nilainya mumtaz, orang tidak akan tahu. Maka kita perlu aktualisasi diri. Latihannya di mana? Sejak di Mesir. Sejak di Mesir, bergabung dengan mahasiswa, aktualisasi diri. Bagaimana cara bersinergi, bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara berhubungan dengan pihak lain, pihak ini. Nanti itu manfaat di Indonesia. Nah, tapi saya tidak menutup kemungkinan juga orang yang butuh buku atau hanya kitab aja di depannya, ya ada juga nikah dengan anaknya kiai, jadi kiai, selesai kan urusan kan. Pasti kiprahnya udah jadi kiai saja. Gitu. Dan jangan yang jomblo tapi MA, pulang insya Allah gampang cari jodoh ya. Kalau sudah MA-nya Al-Azhar, nggak usah khawatir. Membawa MA Al-Azhar, kalau nggak dapat akhwat mahasiswa jangan sedih. Di Indonesia banyak stoknya. Di Indonesia banyak stoknya. Yang perempuan juga begitu, yang sudah MA, di Indonesia juga laki-laki udah banyak. Tapi rata-rata kebalik biasanya. Kalau yang akhwatnya udah MA di Al-Azhar belum dapat jodoh, semakin minder laki-laki yang di Indonesia. Beda dengan kalau yang laki-laki. Laki-laki itu kalau udah bawa MA, yang ikhwannya pulang ke Indonesia, nah itu putri-putri kiai ngantri. Itu gampang. Yang seperti itu nggak usah dipikir dulu. Penting selesai dulu S2-nya. Insya Allah banyak yang naksir. Mau itu lawan jenis, mau itu lembaga, mau itu toko, banyak yang naksir. Naksir bukan hanya untuk lawan jenis, tapi naksir untuk dijadikan di lembaganya, ditarik jadi pengajar, ditarik dari ini. Insya Allah seperti itu. Jadi fokus saja untuk selesai S2. Ulang S2, kalau belum bisa apa-apa nanti hubungin saya. Kalau masih bingung nanti hubungin saya. Ya gitu ya untuk pertanyaan yang ketiga. Baik, silakan yang lain. Ya, ini ada yang bertanya dari Saudari Husna. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih atas mukadimah tentang kuliah Magister Al-Azhar. Nah, yang saya tanyakan Ustadz, yang pertama ada 2 pertanyaan. Tantangan selama menulis risalah Al-Azhar dan solusi terbaik dari Antum Ustadz, seperti dari segi tulisan bahasa Arab versi kita dan tidak sesuai bahasa Arab Fusha atau tidak sesuai manhaj duktur. Terus apa penyebab yang kedua? Apa penyebab seseorang itu buntu atau mandek dalam menulis Ustadz sehingga seseorang itu tidak bisa melanjutkan tulisannya dan bagaimana strateginya biar tulisan kita bisa sesuai target? Terima kasih Ustadz. Panjang juga itu.
Iya. Intinya Ya, ke penulisan tantangan. ya, Iya, masalah tantangan. penulisan ya. Iya. Ya saya rasa begini, untuk menulis itu sebenarnya satu, menulis itu kalau mau lancar, kita isinya yang banyak, isi kepalanya. Kalau isi kepala kita tidak banyak, kita nggak mungkin bisa nulis banyak. Sama dengan bicara. Orang isi kepalanya nggak banyak, bicaranya juga pasti nggak banyak. Walaupun dia ahli berbicara ya. Tapi meskipun ada orang yang isi kepalanya banyak, tapi karena memang gagap berbicara, berbicaranya sedikit juga. Atau nggak bisa menulis, menulisnya bingung juga. Tapi problem menulis kan bukan hanya bahasa Arab ya. Problem menulis bahasa Indonesia pun yang paling bingung itu kita mulai dari mana dan bagaimana cara mengakhirinya, kan begitu. Problem menulis itu. Kita mulai dari mana dan bagaimana cara mengakhiri. Tips dari saya, tulislah apa yang ada di pikiran kita. Editing itu terakhir. Termasuk risalah. Risalah itu demikian. Risalah itu data-data yang sudah kita baca, jangan sampai lepas. Kita baca kitab apa, nanti ada berkaitan dan bersinggungan dengan tema yang kita tulis, sebisa mungkin catat di buku khusus gitu. Sehingga data yang sangat penting itu bisa kita olah di risalah kita, di tesis kita, atau di disertasi kita. Jadi jangan sampai membaca begitu saja. Saya dulu walaupun sempat ada problem tentang metodologi menulis antara satu doktor dengan yang lain, saya tidak memusingkan itu. Yang penting saya memperbanyak data saya dulu. Suatu saat ketika metode penulisan itu sudah dikunci, sudah seperti ini, saya data punya, tinggal ngolah. Yang repot adalah kalau kita itu sudah model penulisannya sudah fix dengan 2 musyrif misalkan, tapi kita nggak punya data, tetap aja nggak bisa menulis. Nah, sejak tamhidi bahkan mungkin ketika lulus lah, paling tidak lulus tamhidi, perbanyak baca udah. Baca utamanya yang berkaitan dengan tema jurusan kita. Sehingga kita memiliki banyak data baik yang ada di kepala kita ataupun yang kita tulis di buku. Kalau sampai mandek ya refreshing dulu lah. Orang itu biasanya karena mandek itu jenuh saja. Jenuh, refreshing. Kalau suka pempek makan pempek, suka bakso makan bakso gitu. Main-main ke rumah kawan, nanti banyak inspirasi itu. Atau ke senior-senior banyak inspirasi. Atau ngobrol dengan dokter, dengan orang Mesir yang sama-sama S2 dengan kita, itu banyak inspirasi. Kalau kita sudah mentok ya di kamar kita nulis, gak ada inspirasi, keluar rumah cari inspirasi. Kadang itu inspirasi datang dari kawan. Ketika kita ziarah atau silaturahim ke rumahnya, atau mungkin dari kawan-kawan kita di Mesir. Yang paling perlu itu adalah perbanyak kawan wafidin dari negara selain Indonesia. Jangan terlalu kuper selama di Mesir itu. Kawannya itu aja, orang Indonesia saja. Yang lebih parah lagi, kawannya pun masih satu alma mater itu aja. Sejak di pesantren dulu. Parah lagi itu temannya temennya atau kawannya sekamar dulu di pesantren. Itu aja. Sejak di pesantren sampai di Kairo kawannya itu. Pulang itu juga. Perbanyak kawan selama di Kairo. Sehingga pikiran kita itu banyak asupan gitu. Saya dulu sampai jadi wakil Dewan Mustasyar di Parlemen Wafidin, langsung dengan Grense kita sering ketemu. Meskipun sebenarnya saya dipaksa oleh teman-teman dari Afrika dan sebagainya untuk jadi ketua sebenarnya. Ketua Dewan Mustasyar untuk Parlemen Wafidin, tapi saya nggak mau. Saya maunya wakil saja. Mereka saya tawarin waktu itu. Kalau kalian mau saya diwakil. Kalau kalian mau jadi ketua, saya mundurkan diri. Mereka akhirnya nggak mau saya mundur. Akhirnya saya dibolehkan untuk jadi wakil. Karena kalau ketua saya nggak punya banyak waktu itu. Karena saya harus cepat selesai di S2. Jadi pergaulan itu penting. Jadi ketika masalah penulisan atau apa, yang penting adalah baca yang rajin, sering menulis atau data-data yang penting, kemudian sering bergaul. Bergaul dengan apa? Bergaul dengan orang-orang di luar kita. Perluas pergaulan. Saya bergaul dengan orang Cina, saya bergaul dengan orang Amerika, saya bergaul dengan orang Djibouti, saya bergaul dengan orang Komoro, banyak kawan saya itu. Dengan orang Afghanistan, dengan orang India, dan mereka rata-rata juga orang-orang hebat. Di situ kita bisa sharing. Jadi jangan hanya dengan kawan Indonesia. Kawan Indonesia penting, juga kawan luar penting. Mumpung ada di Mesir, kalau sudah di Indonesia, kita ketemu teman Aceh aja harus ke Aceh. Itu berapa biayanya pesawat? Kita mau ketemu teman kita dari Kalimantan, jauh juga. Kita mau ketemu teman kita dari NTB, jauh juga. Di Indonesia, di Mesir, mau ketemu dari Sabang sampai Merauke, itu paling hanya sekadar di Hail Ashir aja sudah ketemu semuanya. Nah, itu perlu
perlu juga dimanfaatkan selama di Mesir. Jangan kuper ya, jangan kurang pergaulan. Perbanyak relasi, perbanyak diskusi dengan berbagai teman dari Sabang sampai Merauke, ditambah lagi karena kita Al-Azhar, alma mater kita internasional. Jangan pergaulannya cuma Indonesia, diperluas lagi. Nanti dari sana banyak sekali masukan-masukan, ide-ide, inspirasi banyak sekali. Itu yang saya rasakan ya selama ini. Selama ini saya rasakan ternyata bergaul dengan banyak kawan itu sangat-sangat penting dalam memberikan informasi pada pikiran kita dan mindset kita dalam bergaul dan mindset kita dalam hidup. Kalau kita semakin kecil pergaulan kita, ya kita kecil. Semakin besar. Masalah penulisan itu saja sih menurut saya. Banyak baca, banyak diskusi dengan yang lain. Mungkin itu. Baik, Ustaz. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak yang di kolom komentar ini. Mungkin nanti kita izin nggak bisa membacakan semuanya ya, teman. Beberapa karena waktunya juga sebentar lagi buka. Ini Ustaz, izin bertanya Ustaz, dari Muhammad Mikyal Arifki, untuk S2 di Azhar apa saja Ustaz? Apakah ada syarat khusus juga? Mungkin administrasi syarat ini pendaftarannya gitu Ustaz. Nggak ada yang khusus ya. Bahkan dari luar pun sekarang sudah bisa ya. Bukan hanya S1 Al-Azhar ya. Dari gitu. luar Al-Azhar saya lihat bisa meskipun diuji lagi ya. Jadi nggak ada syarat khusus. Kalau dulu saya nggak tahu ya yang baru. Kalau dulu kan minimal jayid ya. Kalau makbul nggak bisa. Nggak tahu sekarang apakah bisa apa enggak. Itu syarat khususnya itu minimal S1 kita itu jayid. Saya dengar terakhir saya ke Mesir tahun lalu, itu syarat itu masih bertahan kalau di kuliah Lugo ya. Tapi kalau di kuliah yang lain saya kurang tahu. Karena di teman saya di syariah kayaknya masuk walaupun makbul. Kemudian akhirnya yang makbul itu solusinya yaitu di Kuliatul Ulum. Nah, di Kuliatul Ulum yang ada di Hais Hadis itu saya rasa entah juga mensyaratkan jahit apa enggak saya kurang tahu ya. Saya kira kalau memang kemampuan kita kurang dan dirasa di Kuliatul Ulum itu lebih memungkinkan, tidak apa-apa di Kuliatul Ulum. Yang penting jangan keluar Mesir. Setelah lulus S1 jangan keluar Mesir dulu. Kecuali kalau yang akhwat ingin cepat nikah nggak ada masalah lagi. Tapi kalau yang laki-laki karena pulang jadi pimpinan, pulang jadi ini, saya rasa betah-betahlah di Mesir. Minimal ya S2 lah, minimal S2. Biar bisa merasakan gitu ya, bisa merasakan S2 di Al-Azhar. Itu kalau untuk apa namanya? Syarat khusus selain itu kayaknya tidak ada ya. Mungkin sehat jasmani rohani, kalau gila nggak mungkin diterima itu. Kemudian hafalan paling cuma 4 juz ya sekarang. Kalau saya dulu 8 juz. Kalau sekarang saya rasa sudah mulai 4 juz karena itu kalah dengan anak-anak UIN sebenarnya. Anak UIN itu masih 8 loh, ngikut Azhar yang lama loh. Di tempat saya ngajar itu di Fakultas Dirosat Islamiyah, S1-nya itu masih 8 juz. Tiap tahunnya itu 2 juz. Kalau di Al-Azhar sekarang kan sudah 1 juz. Tapi itu dulu memang diringankan agar tidak memberatkan wafidin. Syarat khusus yang lain tidak ada. Kalau masalah finansial, masalah pembayaran, saya rasa hitungannya S1, S2, S3 di Azhar itu gratis lah. Itu bukan bayar kalau itu. S2 masa 1 tahun cuma 1,5 juta, itu mana bayar itu. Nggak ada ceritanya. Kalau di Indonesia paling murah aja UIN, S2 mungkin bisa 3,5 juta 1 semester. Berarti 1 tahunnya 7 juta. Di Al-Azhar 1 tahunnya 1,5 juta. Doktornya 1 tahunnya 3 juta. Itu kan sangat-sangat murah sekali. Nggak ada syarat khusus saya rasa. Ya, silakan yang lain. Insya Allah sudah terjawab. Kemudian ini dari saudari Imam Magfiroh. Benarkah ijazah kita masih belum diakui dan harus melakukan muadalah dulu Ustaz untuk mendaftar kerja di Indonesia? Ya benar. Jadi bukan nggak diakui ya, itu untuk standarisasi. Jadi kita harus melakukan apa itu namanya ya, kayak legalisir gitulah. Saya lupa sih namanya itu. Itu di Kementerian Pendidikan. Penyetaraan ijazah, bukan nggak diakui. Penyetaraan ijazah. Penyetaraan ijazah itu fungsinya adalah untuk menyaring. Karena ada beberapa kasus ijazah dari luar negeri ternyata itu
kuliah yang bodong gitu loh, yang nggak jelas gitu loh. Maka dipukul rata aturannya, kalau pulang ke Indonesia segera ijazah itu diurus, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Setelah itu kita upload, ada websitenya untuk penyetaraan ijazah itu ada websitenya dan gratis. Gratis. Meskipun ada teman-teman yang ada jasa ya, 500.000 sebenarnya gratis. Kita urus sendiri itu gampang sekali. Saya ngurus sendiri dan itu gratis. Tinggal kita upload, kita tunggu, memang agak lama. Kalau kita nggak sesuai permintaan, dia agak lama. Tapi kalau kita lengkap, itu cepat. Termasuk yang kalian harus jangan sampai hilang, itu paspor. Paspor sejak kedatangan. Jadi kalau paspor kita pernah ganti 3 kali, berarti itu di Mesir sudah 15 tahun. Gitu. Nah, paspor 3-3-nya itu jangan sampai hilang. Karena itu nanti ketika penyetaran ijazah diminta itu. Bukti kita pernah di Kairo tahun itu. Nanti itu di-scan, kemudian kita upload. Jadi paspor yang sudah ganti jangan sampai hilang. Disimpan ya, karena itu penting untuk penyetaran ijazah. Kemudian berkas yang lain saya rasa itu sudah ada. Rata-rata memang di paspor, orang kalau hilang paspornya itu saya belum tahu ya konsekuensi apa, tapi itu akan ribet itu. Kalau kita nggak punya bukti kita tinggal di luar negeri. Buktinya dibuktikan dengan paspor yang sesuai tahunnya gitu. Nah, itu untuk penyetaran jasa ya, untuk S1, S2 itu. Jadi fungsinya adalah kalau Azhar udah pastilah lolos lah. Hanya saja memang harus mengikuti prosedur. Nggak mungkin Al-Azhar itu dianggap bodong, nggak mungkin ya. Cuman prosedurnya seperti itu karena ada kasus ijazah bodong. Nah, begitu ceritanya. Yang lain. Ini screenshot. Selanjutnya dari ini Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Pengalaman terpenting dan paling berkesan dari Ustadz selama di Mesir yang bisa menjadikan antum sampai sehebat sekarang? Waduh, nggak hebat, itu salah ya. Pertanyaannya salah itu. Belum hebat ya. Bisa sampai posisi ini gitu. Ya, saya termasuk orang yang mudah bergaul ya. Itu modal pribadi saya. Saya itu tidak pernah membatasi pergaulan. Saya itu bergaul, bahkan di Mesir itu saya dengan pergaulan dengan luar Jawa itu luar biasa. Saya orang Jawa, tapi banyak bergaul dengan orang-orang luar Jawa. Termasuk juga sahabat-sahabat dari luar negeri yang lainnya. Itu satu yang modal. Yang kedua adalah itu tadi yang saya ceritakan di awal. Saya punya modal besar, saya mencintai Mesir dan Al-Azhar. Mungkin karena saya mencintai Mesir dan Al-Azhar ya, sehingga saya merasa banyak hal dimudahkan. Kemudian saya memiliki jaringan atau link yang memang ya sulit ya. Banyak kan orang itu punya jaringan itu karena ikut lembaga ya. Lembaga ormas misalkan, aktif di salah satu ormas misalkan yang sudah besar gitu, atau aktif di salah satu lembaga yang sudah punya nama besar. Itu biasanya cari linknya gampang. Nah, saya punya pengalaman yang berbeda. Saya termasuk orang yang tidak nempel di lembaga yang gede-gede sebenarnya. Yang paling saya syukuri ya, saya bisa sering ketemu Grand Sheikh Al-Azhar. Saya juga dekat dengan Syekh Usama Al-Azhari, penasihat Presiden Mesir ya. Saya rasa dua modal itu, saya itu pengalaman yang sulit. Saya mungkin sulit juga ditiru ya. Saya rasa ya itu sampai saya dipaksa menjadi ketua Dewan Penasehat Parlemen Wafidin, saya nggak mau. Paksaan itu bukan dari orang Indonesia, tapi dari ketua-ketua negara Wafidin yang lain. Dan itu sepakat aklamasi. Tapi saya nggak mau. Gitu. Mungkin kalau yang lain mungkin mau ya, saya nggak mau. Gitu. Ya. Sampai titik itu kan sebenarnya juga sulit ya untuk. Cuman ya itulah karena apa, kita pergaulannya luas, sehingga kita diakui di teman-teman kita di luar negeri. Kemudian setiap ngobrol dengan kita, ya mereka tahu kualitas kita gitu, sehingga itu kita diakui. Dan untuk mencapai ke sana tentu saja satu ya kita banyak membaca, orang juga nggak akan enak juga.
Tapi kita perlu atur, istilahnya kita ngomong banyak boleh, tapi berisi gitu loh. Dan alhamdulillahnya juga saya waktu S1 itu lumayan kutu buku juga, lumayan kutu buku. Jadi sehingga saya punya banyak informasi. Bahkan kebetulan di sini Ustaz Alifa Akidah Filsafat. Saya itu walaupun jurusan Lugo S1, orang-orang mengenal saya itu jurusan Akidah Filsafat. Itu yang karena saya banyak membaca ilmu kalam. Makanya dalam satu biografi yang dibacakan tadi, saya itu ketua Majelis Sinergi Kalam ITSMI Orsat Kairo. Bukan orang akidah filsafat ketuanya, bukan. Tapi orang bahasa Arab. Orang Lugo. Kenapa kok bisa begitu? Kok kayak ketuker dunianya? Lagi-lagi kita diangkat juga karena orang yang mengangkat kita tahu kualitas kita di bidang itu. Sehingga saya punya resep dulu, dan ini juga saya tularkan ke junior-junior saya, bahwa di Al-Azhar itu boleh kita itu ngambil jurusan, tapi kita harus punya mindset. Itu yang membuat saya waktu itu adalah Syabul Asi. Itu mengatakan jurusan ini sebenarnya musibah, kata beliau. Karena untuk memahami agama itu nggak bisa dipecah-pecah seperti jurusan di era modern ini. Kita untuk memahami satu teks Al-Quran, kita butuh bahasa. Kita juga butuh tafsir, ilmu tafsir. Kita juga butuh ilmu hadis. Kita butuh usul fikih. Baru kita bisa melakukan ijtihad terhadap teks. Kalau ilmu ini kita pecah-pecah, kita tidak akan mampu mengarah ke sana. Dan itu kata-kata itu yang begitu membekas dalam pikiran saya. Dan itu juga pesannya Syekh Utsama Al-Azhari. Walaupun kita ada di jurusan tertentu, jangan lupa membaca ilmu-ilmu di jurusan yang lain. Karena ilmu itu adalah akumulasi. Kecuali kalau kita hanya ingin sekedar lulus sajalah, MA saja atau doktor saja, lulus di satu jurusan, kemudian kita ngajar di universitas di Indonesia, atau kita ngajar spesialisasi kita, selesai. Tapi kalau saya bukan itu dulu. Makanya teman saya di Akidah Filsafat itu kaget ketika saya di BUUS dulu, waktu S1 tingkat 3. Loh, antum jurusan Lugo? Iya, kenapa? Kok ngomongnya akidah-akidah terus? Perdebatan ilmu kalam, itu yang saya gemari. Yang saya gelutin itu selama itu. Ternyata ada dosen kita itu yang sama seperti itu. Yaitu, ini saya buka, yaitu guru kita, Syekh Ibrahim Hudhud. Yang pernah jadi, Syekh Ibrahim Hudhud itu pernah juga mengatakan, saya walaupun di Lugo, jadi profesor balago, sebenarnya bacaan saya itu banyak itu di ilmu kalam. Maka yang harus kita pahami, ilmu itu saling berkaitan. Ilmu saling berkaitan, jangan sampai dibatasi. Bisa membaca semuanya, baca semuanya. Niat kita belajar di Al-Azhar itu bukan hanya ingin dapat gelar, nah, itu satu. Ingin jadi ulama, itu. Jadi niatnya itu ingin jadi ulama, maka kita butuh semua ilmu-ilmu itu. Ilmu bahasa, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu apa saja, ilmu mantek, ilmu kalam. Itu sudah harus kita petakan juga untuk kita betul-betul memiliki perbendaharaan yang cukup untuk membaca Islam itu sendiri. Kalau kita nggak memiliki perbendaharaan yang cukup, membaca Islam sendiri itu kita gampang. Sebenarnya Islam ini yang mana sih? Apa cuman fikih, apa cuman akidah, apa cuman bahasa. Nah, bahasa ini sekedar alat ya. Jangan sampai terjebak. Meskipun saya nggak bisa menafikan ya banyak orang yang terjebak dengan jurusan, ya nggak apa-apa juga. Kalau saya pribadi sih kebetulan tipe orang yang nggak terjebak dengan jurusan. Sehingga saya baca, yang bisa saya baca. Sehingga kita punya wawasan yang lebih dan kita bisa interaksi dengan yang lain. Termasuk saya itu suka gemar juga baca politik, gemar juga baca berita bola. Sehingga kalau saya ketemu orang yang gila bola, saya itu tahu loh dunia bola. Saya orang yang gila politik, saya itu tahu bisa ngomong politik juga. Karena saya memang gemar membaca. Haus informasi. Nah, itu yang paling penting ya. Kita harus memiliki haus informasi. Informasi apapun harus kita bisa rekam. Mungkin itu yang paling berkesan ya, ketemu ulama-ulama besar dan kita bisa berinteraksi dengan mereka. Saya punya dari Indonesia, dari sejak saya pesantren, saya kalau kiai saya itu nggak kenal saya rugi mondok di sini. Nah, sama, kalau di Al-Azhar, kalau grensehnya nggak kenal kita, agak rugi juga kita. Atau ulama besarnya siapalah salah satu nggak kenal kita rugi. Gitu. Alhamdulillahnya saya 2 tahun sebelum Boyong dari pesantren dulu kiai bahasa Arab tingkat Jawa Timur. Ditambah ketika saya ke Mesir ujian di Kemenak untuk beasiswa 90 orang dari total 2.000 orang yang ke Mesir tahun 2003-2004, itu alhamdulillah saya itu terbaik pertama nasional.
Jadi negara-negara itu tidak didapatkan orang yang ada di Indonesia. Itu harus kalian dapatkan yang ada di Mesir. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas jawaban-jawaban sharingnya, dan banyak sekali yang bisa kita petik ya dari perjalanan studi S2 di Al-Azhar. Insya Allah itu bisa menjadi bekal untuk kita yang kebanyakan masih S1 dan beberapa ada yang sedang menempuh program S2 juga. Masya Allah. Mungkin nanti ya kita harapannya bisa bertanya lebih lah nanti dengan antum. Iya. Mungkin itu saja teman-teman. Di akhir nanti kita akan adakan sesi perfotoan ya untuk dokumentasi. Kita cukupkan pada kesempatan kali ini sharing kita dengan Ustadz Muhammad Hidayatullah LC MA, dan kita tutup karena ini beberapa menit lagi akan buka di Mesir, Ustadz. Oh ya, selamat berbuka. Kita udah mau sahur lagi nih. Oh iya, Indonesia udah malam. Kita tutup kesempatan pada sore hari ini dengan bersama membaca Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan baik sikap maupun perkataan selama memandu acara. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat sebagai bekal kita nanti untuk melanjutkan perjalanan panjang menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita sekarang sesi perfotoan ya. Minta tolong pada seluruh peserta untuk membuka kameranya untuk dokumentasi. Yuk teman-teman buka kamera yuk. Udah azan. Ya udah pas azan nih. Kasihan nih yang udah on kan belum buka nih. Ayo yuk yang belum buka kamera, ayo nih. Kasihan juga Ustadznya di Indo udah malam jam 11:30. Iya nih. Ya udah nih. Kita seadanya aja. Satu, dua, tiga. Ini 2 kali nih, karena 2 page. Satu, dua, tiga, page kedua. Baik, udah cukup insya Allah. Terima kasih Ustadz Muhammad Hidayatullah, Ustadz Hidayat, jazakumullah khairan. Sama-sama, jazakumullah khairan. Silakan teman-teman bisa meninggalkan kita. Terima kasih Ustadz. Untuk kapan jadwal sesi?